Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Syifa Pratiwi dari kelas 12 IPA 5. Saya akan menjelaskan tentang materi kimia yang berjudul halogen. Apa itu halogen? Halogen merupakan kelompok unsur yang termasuk ke dalam golongan 7A. Halogen sendiri ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya unsur yang akan menghasilkan garam jika dia bereaksi dengan logam. Kalau kita lihat dalam tabel periodik, unsur-unsur yang termasuk halogen adalah fluor, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Nah, mereka ini memiliki sifat racun yang cukup tinggi loh. Nah, unsur-unsur ini juga ditemukan pada molekul diatomik atau mempunyai 2 atom. Makanya kita sering melihat seperti F2, Cl2, Br2, I2, dan At2. Setelah mengetahui pengertian unsur halogen, kita lanjut yuk membahas sifat fisis dari unsur halogen ini. Kayaknya kalau kita cuma ngebayangin nama dan ngelihat dari tabel periodik, pasti kita bertanya-tanya gimana sih wujud dan sifat dari kelompok halogen ini. Secara fisik, kelima unsur halogen ini memiliki wujud, warna, dan sifat yang berbeda-beda. Meski begitu, mereka memiliki ciri khas yang gampang dikenali, yaitu baunya yang menusuk. Fluorin adalah gas yang berwarna hijau pucat. Klorin memiliki warna kuning kehijauan. Bromin berwarna coklat kemerahan. Iodin berwarna abu-abu, lalu menyublim menjadi warna ungu. Dan terakhir, astatin yang merupakan benda padat yang memiliki sifat radioaktif. Nah, mereka memiliki karakternya masing-masing kan? Ada satu hal menarik dari unsur halogen ini, yaitu wujud dari unsur halogen ini akan mempengaruhi titik didih dan titik leleh mereka. Maksudnya, semakin padat wujudnya, maka akan semakin besar titik leleh dan titik didihnya. Begitu juga dalam tabel periodik, semakin ke bawah, maka kerapatan dan jari-jarinya akan mengalami kenaikan atau peningkatan. Nah, sekarang udah kebayang kan gimana sifat fisis dan wujud dari kelompok unsur halogen ini? Selanjutnya, kita akan membahas sifat kimianya. Kelompok halogen adalah unsur-unsur yang memiliki nilai kereaktifan yang cukup tinggi. Dalam tabel periodik, dari atas ke bawah atau dari atom yang lebih besar ke yang kecil, maka mereka semakin berkurang kereaktifannya. Maksudnya itu, jika ada unsur senyawa yang lebih reaktif, maka mereka akan menggantikan unsur senyawa yang kurang reaktif, seperti itu. Dalam kasus halogen ini, unsur-unsur yang ada di atas atau bernomor atom rendah dapat lebih mudah mengoksidasi unsur yang ada di bawahnya, tetapi unsur yang ada di bawahnya tidak dapat atau tidak bisa mengoksidasi unsur yang ada di atasnya. Misalnya, klorin dapat mengoksidasi bromin, tapi klorin tidak bisa mengoksidasi fluorin. Kenapa bisa begitu? Iya, karena ini ada kaitannya dengan afinitas elektron, yaitu di mana suatu unsur punya kecenderungan untuk menarik satu elektron ke pihaknya, lalu mereka akan membentuk ion negatif. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kegunaan halogen di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita itu sering menjumpai unsur halogen di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya fluor. Fluor yang ada pada pasta gigi itu berfungsi untuk memutihkan gigi. Juga ada klorin yang berfungsi untuk membersihkan air, juga ada bromin sebagai bahan anti api, dan terakhir ada iodin yang berfungsi yang ada dalam bahan obat antiseptik. Nah, itu dia manfaat unsur halogen yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Memang sih kalau banyak itu berbahaya, makanya kita harus menggunakannya dengan sesuai kebutuhannya ya. Nah, gimana? Sekarang kalian udah tahu kan tentang penjelasan lengkap kelompok halogen yang merupakan unsur-unsur di golongan 7A. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga
ini bisa menambah wawasan dan ilmu kalian. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.